Kalau kita nggak punya habit untuk menelurkan sebuah improvement yang lebih baik, ya kan? Itu pasti juga ya udah kita akan merasa terbebani dengan itu. Kalau kita berpikir dengan kita menelurkan ini, itu akan berdampak sama proses kerjanya saya. Kemudian juga proses kerja ini akan menjadi hal yang baik buat departemen, divisi, bahkan buat Fifth Group. Itu pasti ya akan jauh lebih powerful sih. Hi Fivers, welcome to Tim Podcast. Hari ini bersama aku Febiolala Febi, biasa dipanggil Febi, yang akan menemani Fivers beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang bersama Bapak Ibu Manajemen Fifth Group. Tepat di bulan Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Maka kali ini kita akan menggali bagaimana semangat para pemuda-pemudi insan Fifth Group. Apakah dengan banyaknya generasi milenial di Fifth Group berpengaruh pada semangat bekerjanya? Atau sebenarnya justru para pemuda-pemudi ini kalah dengan generasi di atasnya? Penasaran? Langsung aja, hari ini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu spesial, yaitu dari MPF Risk Analysis Subdep Head, Ibu Ayu Ananda, dan Tax Dev Head Bapak Daniel Hernandi. Halo. Hai. Bu Ayu, Pak Daniel, selamat datang di Tim Podcast. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Tim, yes. Pastinya ya Itu kan. slogannya kita. Oh, slogannya kita Iya. ya. Kita ini kenapa bisa hafal slogannya? Kayaknya pengalaman kerjanya udah panjang ya. Nanti Udah kita gali lama lebih ya. dalam. Udah mendarah daging. Waduh, parah. Ada denger-dengar nih, Pak Daniel. Atau biasa disebutnya apa sih panggilannya Pak di sini? Kalau kelihatan umurnya masih muda atau udah tua nih kelihatannya? Kayaknya baru lulus kuliah ya. Wah, bisa aja Masih- nih memang. Ini ya. Masuk banget. Masih ya, Iya. masih baru lulus Enggak kuliah. lah, masih muda panggil Daniel atau Ko Daniel aja Oh, panggil Kak Daniel Iya, ya, kok iya. boleh ya. Ha-ha. Kalau Mbak Ayu, Nah, udah Ibu. itu aja. Itu yang benar, baby. Aku Benar, sama benar. Ko Daniel itu kayak masih mudain aku. oh gitu. Tapi kita cuma beda-beda dikit. Oh, Cuma kayak beda-beda. sekitar beda Iya, setahunan gitu iya. ya. Aku kan 17 ya, Iya. aku 16. Iya, beda setahun. Masih Oh, oke baru lah sih ya. 17 berarti. Iya. Oh, alah. Kan baru lulus kuliah tadi. Baru dapat Oh, KTP. iya. Lulus kuliah kan 22 kok. Oh iya, benar juga ya. Nah, dengar-dengar nih kok dari tim di belakang, Koko punya pengalaman kerja dari September 2010. Means udah 12 tahun ya. Wow. Masih kalah lah sama bapak ibu yang sudah lebih dari itu. Oh gitu. Tapi kalau dari Bu Ayu kayaknya dari Mbak Ayu dari Oktober 2014. Iya. Berarti udah genap 8 tahun. Kalah. Berarti menangan Ko Daniel. Tadi Ko Daniel bilang menangan Bapak Ibu yang lain, tapi kalau Mbak Ayu masih menangan Ko Daniel Benar. Di ya. atas Masih. langit selalu ada langit lagi. Oh, waduh. Kakak kelas. Udah Aduh. lumayan lama ya Iya, iya. Ko sama Mbak Ayu. Iya. Jadi mungkin bisa sharing sedikit nih Ko Daniel, Mbak Ayu, perjalanan karirnya dari awal sampai sekarang. Nah, dari senior dulu atau dari junior dulu? Ladies first. Senior. Ladies first ini Kok yang jangan benar. lempar-lempar kok. Katanya emansipasi wanita. Kayak gini Enggak, giliran ini lempar. enggak. Nggak bener, nggak bener. Iya. Berarti topiknya jadi emansipasi. Oh, iya, iya. Sumpah pemuda. Bukannya mirip ya? Silakan yang merasa pemuda. Oke, ya. boleh. Daniel. Saya join di Fifth Group ini dulu mungkin namanya PT FIF ya. Waktu join itu di tahun 2010, September 2010 seperti tadi disampaikan. Dari awal join kebetulan udah nyemplung di tax gitu. Sampai sekarang di tax juga, tax lagi gitu. Ya, untungnya sih sesuai dengan passion dan background juga. Walaupun kalau boleh sharing sedikit, awalnya tuh aku tuh mau joinnya adalah risk. Tapi kebetulan hari pada saat interview sudah fulfill. Oh, oke. Dan begitu ada kesempatan teks, ternyata ada tawaran teks dan kebetulan cocok. Nah, dari awal join sampai sekarang itu dipercaya untuk di teks di tahun 2014 itu di fungsi teks di bagian subdepnya. Kemudian di tahun 2019 itu baru menjabat di Dep Head Tax. Oh, lumayan cepat ya jenjang karirnya ya kok ya. Bisa. Belum tahu sama Mantap, Ayu mantap, ini. mantap, ya. Baik. Tapi kok Daniel dulu berarti kuliahnya Accounting. accounting. Iya, accounting ya memang jurusannya pajak. Jadi ya udah tepat di jalurnya. Tapi menarik kok. Pas awal Koko bilang mau masuknya tadi ke risk. Iya. Kenapa tuh? Padahal backgroundnya tax. Karena sebelum di sini sempat di konsultan di bagian tax dan kayaknya apa ya? Panggilannya lebih pengen belajar yang lain lah gitu. Oke. Jadi ketika melihat tax ya pengen belajar hal lain itu risk betul.
I see. Tapi setelah Tapi menjalani ternyata- di teks di VIP, Iya, akhirnya mendarah daging. keterusan gitu. Udah benar-benar terserap gitu Terserap. pokoknya. Iya, dan akhirnya ya terus di sini ya banyak hal yang dipelajari lah selama di VIP Group ini. Gitu. I see. Thank you Ko Daniel. Lanjut Sama-sama. Mbak Ayu. Dari Oktober 2014. Iya, ya Sudah ampun, nggak 8. kerasa loh. Berarti nyaman. Kirain baru kemarin, kayak Oh. rasanya tuh baru kemarin psikotesi. Zaman anak. Gak beda Masih jauh ingat. kok. Oh Aku juga kalau nggak salah dulu belum lama deh waktu interview sama HC. Iya, aku juga kayak baru tanda tangan gitu masih. Iya. Waktu aku sih kalau Kak Daniel kan memang langsung masuk ke teks gitu ya. Kalau aku kayaknya agak dikit roller coaster gitu. Jadi berkali-kali memang ya. pertama kali aku masuknya di risk management gitu I see. kan. Sebelumnya aku pernah kerja juga di salah satu bank jadi manajemen trainee. Terus habis itu aku pindah ke FIF di risk management sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu deh. Pas Ko Daniel mau masuk itu kayaknya udah ada aku jadi gak bisa masuk. Jadi kelihatan kan umur yang lebih tua siapa? Gitu. Nah, terus dari risk aku sekitar 3 tahun setengah lah ya. Aku pindah nih ke Spectra waktu itu. Oke. Ke MPF di Marketing Planning and Development. Di situ sekitar 1 tahun setengah. Terus baru aku rollback ya. Iya. Rollback. Rollback. Sistem. Ternyata lebih tepat yang dulu posisinya. Ternyata kayak kenapa aku gini. Ada kembali lagi ke risk management lagi gitu. Sampai sekarang sih sekitar udah 3 tahun setengah akhirnya di risk management gitu. Kayak istiqomah di sini gitu. Udah nyaman betah ya Udah kan nyaman lanjut. betah. Sepak terjangnya di sejak kapan jadi sub dev head Mbak Ayu? Itu dia. Sejak tahun 2019 deh ya. Waktu itu. Cepet ya. Cepet ya. Kan tadi sudah saya bilang, kamu akan lebih kaget ketika mendengar Ibu Ayu ini gitu kan. Kiat-kiatnya apa? Padahal sempat pindah dulu ke Betul. MPF ya. Itu dia makanya aku pindah dulu, balik lagi minta aja enggak. Oh gitu. Saya nggak Jadi mau teman-teman pindah. tuh kayak- Kiatnya cuma satu, kerja. Oh kerja gitu. kayak Pak Jokowi. Betul. Benar. Bener ya. Nah, sehubungan. Nah, tema podcast kita pada bulan ini kan Sumpah Pemuda nih, Mbak Ayu. Bagaimana menurut Koko dan menurut Mbak Ayu perbandingan semangat pemuda di zaman dulu? Kalau Daniel dulu banget nih. Zaman dulu Emang banget. ada yang zaman dulu di sini? Kapan ya? Kita semua zaman now ya. Zaman now ya. Iya. Periode gitu, jangan zaman dulu ya. Periode ke Daniel iya. dan Mbak Ayu bergabung dengan FIF dengan generasi saat ini nih di tahun 2022. Ada nggak sih perbedaannya dan seperti apa gitu? Mungkin Mbak Ayu duluan ya. Betul, gantian dong. Kalau aku gini sebenarnya Feb, karena aku aku kan di risk ya, lebih banyak berkutat dengan data gitu kan, data analitik. Nah di salah satu cabang ilmu data analitik itu ada satu pakem gitu ya, dimana kita itu nggak boleh percaya sama yang namanya personal bias. Jadi seperti kayak gini analoginya, orang-orang zaman dulu tuh bilang gini. Lagu zaman dulu tuh lebih enak kayaknya dibanding lagu zaman sekarang ya nggak sih, lebih everlasting Iya. gitu misalnya. Benar. Terus kemudian orang zaman dulu nih kayak contoh mereka bikin bangun candi misalnya, itu lebih kokoh kan dibanding yang orang zaman sekarang gitu. Nah padahal faktanya kayak candi-candi itu sebenarnya ada juga kok yang zaman sekarang tuh udah runtuh gitu kan. Terus lagu zaman dulu ada juga kok yang zaman sekarang gak terkenal banget. Dan lagu zaman sekarang ada juga yang sampai sekarang tuh enak-enak juga gitu ya untuk kita Agree. dengerin. Nah yang aku mau tarik garis merahnya, jadi personal bias itu kalau di generasi zaman sekarang itu namanya survival bias sebenarnya. Jadi Istilah-istilahnya ya. Waduh. Kita tempat kok mengundang ahlinya agak untuk susah ya. ini. Jadi kayak orang-orang itu menganggap orang-orang zaman dulu itu lebih bersemangat, lebih berjiwa juang gitu ya dibanding kayak kita ini yang zaman sekarang katanya anak-anak manja gitu kan dibilang. Padahal kalau menurut aku gitu ya, kayaknya
itu tuh tergantung sama diri kita sendiri sih sebenarnya sih. Kalau misalnya ada kok orang setiap generasi ya, di setiap generasi ada kok orang yang nggak semangat, ada juga orang yang bersemangat gitu. Belum tentu orang zaman dulu semua kayak sukses. Zaman sekarang kayak banyak banget kan anak-anak muda zaman now kayak contohnya Ko Daniel. Ayo mau makan di mana? Ayo mau makan di mana? Boleh. Yang perwakilan generasi zaman now, tapi dia kayak bisa juga membuktikan eksistensinya dia gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaannya generasi zaman dulu sama zaman sekarang, sebenarnya menurut aku sendiri gitu ya, di zaman sekarang atau zaman dulu itu akan ada sekelompok orang yang memang dia sendiri nggak punya kayak keinginan untuk maju, untuk sukses gitu. Tapi di zaman sekarang juga ada kok orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya semangatnya gimana nih perbedaannya antara dulu dan sekarang, sebenarnya sama-sama aja. Cuman memang generasi kayak kita ini punya tantangan yang berbeda gitu sih. Mungkin karena lebih terekspos ya, Bu ya, kalau zaman sekarang kan. Tapi maksudnya poinnya buat Mbak Ayu adalah bukan dari generasinya, tapi balik lagi ke individunya masing-masing. Ya. Cuman karena lebih terekspos, akhirnya generasi zaman now yang kayak kita milenial ini lebih terasa, ini males iya, manja nih, jompo ya nggak sih? Dikit-dikit siapa itu? Kayaknya itu semua deh, dari generasi dulu sampai sekarang semua jompo. Ya kan? Karena kan kita generasi zaman now kok. Nah, kalau dari Ko Daniel sekarang kita dengar pendapatnya gimana kok? Sebenarnya sih tadi yang dijabarkan Ayu sih sangat menarik ya, dan memang saya juga setuju untuk posisi itu karena tidak bisa dibandingkan. Antara generasi dulu sama sekarang itu kondisinya udah beda, terus mungkin budayanya juga beda, tuntutannya juga beda. Jadi sebenarnya mungkin secara tendangan, secara istilahnya motivasi dari orang tua zaman dulu jauh lebih keras misalkan. Tapi itu kan yang membentuk generasi sekarang. Generasi sekarang which is nanti dia akan membentuk generasi berikutnya. Jadi sebenarnya itu akan berbeda-beda hasilnya. Jadi memang rasanya nggak apple to apple untuk kita bandingkan. Dan setuju sama statement yang Ayu tadi, ada kok generasi dulu juga yang katanya gagal. Jadi bukan berarti generasi dulu semuanya adalah lebih baik dibanding generasi sekarang. Cuman mungkin itu yang tidak terekspos, yang tersapu sama waktu yang berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Nah justru yang kalau kita lihat sebenarnya orang-orang dulu adalah yang bisa survive sekarang mungkin orang-orang yang mengikuti perubahan sebenarnya. Jadi semangatnya dia ya kalau dia tidak mau menyesuaikan, terus kemudian belajar hal baru, dia juga akan tersapu zaman. Nah sama halnya seperti anak yang generasi now itu ya seperti kita ini ya gitu ya. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita juga udah keburu tercap. Lebih sebenarnya statement ya, mindset. Ketika kita sudah dicap bahwa anak sekarang itu lebih malas, kurang persisten, terus digoyang dikit aja langsung tumbang gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang udah membatasi diri juga. Jadi sebenarnya generasi yang sekarang pun dia punya cara yang berbeda untuk dia menyalurkan energinya, memberikan semangat buat diri dia. Itu sesuatu yang nggak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Tapi bukan berarti selalu benar. Nah bedanya anak zaman now itu yang sekarang, generasi yang sekarang merasa dirinya adalah yang paling benar. Karena dia hidup di zaman yang zaman yang saat curhat ya. Gitu. Karena saya juga merasa demikian. Merasa demikiannya biar jadi ini sebenarnya sekali menguatkan unek-unek juga gitu. Nah, karena kita merasa paling benar itu yang terkadang akhirnya ada perbedaan antara yang dulu sama sekarang itu membuat menjadi kadang-kadang ya tadi yang ini merasa benar, yang ini merasa benar. Jadi sebetulnya adalah cara mereka punya hal yang bisa dikembangkan di masing-masing pihak. Lebih di situ sih. Very wise banget ya. Dia kan adem gitu ya kayaknya ya. Gimana menyimpulkan dari yang Ayu sampaikan? Saya cuma summary aja. Beda loh istilahnya sama yang tadi apa? Saya juga nggak bisa ngomongnya loh tadi loh. Itu baru googling kok. Luar biasa. Tapi benar sih, mudah-mudahan dengan podcast ini akhirnya bisa menjembatani ya generasi antar generasi yang ada di Fifth Group. Aku setuju banget karena kerasa banget tuh generasi yang kita sekarang dibilang lebih lembek, lebih nggak tahan banting sebenarnya gitu. Tapi sudut pandangnya berarti ya. Betul. Kok ya. Lebih ke sudut pandang. Benar. Agree. Oke.
Nah, next kita lebih relate ke teman-teman yang di Fifth Group nih, Ko Daniel dan Mbak Ayu. Sekarang kita bicara terkait partisipasi aktif para pemuda-pemudi. Kok pemuda-pemudi doang ya? Tapi nggak apa-apa. Sebagian besar kan memang para pemuda-pemudi Fivers ya. Fifth Group itu kan cukup banyak aktivitas dan kegiatan sebenarnya di perusahaan. Ada yang bulanan kayak Culture Day, ada yang tahunan tim convention, ada yang kepanitiaan acara agama kayak Natal atau kajian Islam. Ada juga berbagai macam UKK yang sebenarnya mengembangkan bakat dan minat dari semua karyawan yang ada di Fifth Group. Yes, benar-benar. Hampir semua ada lah di Hampir kita, semua ada sebenarnya ya. Nah, kalau menurut pandangan Ko Daniel dan juga Mbak Ayu, partisipasi ini di generasi yang lebih muda, ya mungkin sama-sama milenial, generasi yang lebih muda. Generasi Bingung dia aku ngomongnya. lebih muda Iya, tuh iya, apa? iya. Lebih muda gitu kok. Lebih Iya, muda. iya, iya. Dan generasi sebelumnya nih, balik lagi. Tadi kan topiknya kayak bagaimana sudut pandang, kalau ini terkait partisipasi aktif ya. Iya. Dari generasi yang sebelumnya dan yang sekarang itu ada perbedaan gak sih dan bagaimana gitu. Oke, silakan Ko Daniel saya nih, pastinya. giliran. Gantian Iya, dong. Saya nih, padahal mau ngelempar lagi kayu. Sebenarnya sih kalau masalah keaktifan tadi, jujur ya thank you buat Fifth Group ya yang mewadahi kita semua itu dengan segala fasilitas, dengan segala momen-momen yang bisa disalurkan untuk kita istilahnya mengeksplorasi diri, bahkan ketika kita mengenal komunitas satu dan komunitas lain gitu ya, itu sudah sangat baik sekali. Namun memang setuju tadi di partisipasinya ya. Kalau menurut pendapatku pribadi ya, kalau aku lihat sih sebenarnya dengan adanya wadah yang begitu banyak, sebenarnya masalah ini aja sih, masalah peserta yang join mau terlibat. Nah itu kembali di tengah-tengah waktu yang cukup padat dengan pekerjaan tuntutan yang mungkin istilahnya banyak yang di luar prediksi, itu membuat kadang-kadang orang sudah keburu lelah kadang. Tapi bukan berarti mereka sebenarnya nggak mau untuk partisipasi. Nah faktor yang kedua kalau aku lihat lagi sebenarnya lebih kepada ketika aktif di dalam suatu komunitas atau suatu organisasi atau kegiatan, itu kan biasanya mencari kelompok-kelompok yang memang mereka nyaman. Benar gak? Nah, kembali tadi kan ada menurut ya hasil survei research kan ada perbedaan gap antara orang yang dulu mungkin senior lah kita bicara dengan yang muda-muda. Nah, ketika dia ingin masuk ke dalam yang muda, ya itu terkadang tadi ada aduh udah ketuaan nih. Sungkan gitu ya kok. Sungkan gitu kan. Masa sih Aduh. pengalaman pribadi ya? Nah, ini menurut orang-orang sih. Nanti aku mau cerita yang sesi bagian yang kita mudanya gitu kan. Nah, dari yang senior juga merasa sungkan. Kemudian juga, aduh apa ya tadi mungkin dengan tanggung jawab yang udah lebih banyak, akhirnya udah keburu lelah dan lain-lain. Tapi kalau aku pribadi sih ngelihatnya lebih kepada jika dia juga merasa nyaman dengan kegiatan itu, dengan orang-orangnya, dengan timnya, harusnya dia juga enjoy. Karena itu membutuhkan buat rebalancing juga antara pekerjaan sama kegiatan ekstrakurikuler ya. Kita tandakan ekstrakurikuler, tapi itu juga membangun kita untuk bisa istilahnya saling mengenal, bekerja sama dengan baik. Engage. Betul. Ya. Oh, Nah, begitu pula dengan yang muda nih. Yang muda juga ketika yang mayoritas yang ikut kegiatan itu adalah senior, aduh siapalah saya gitu. Nah itu perasaan aku gitu. Remah-remah biskuit ya siapalah kok. saya gitu. Tapi sebenarnya ketika dua generasi ini disandingkan bekerja sama, itu akan powerful sekali. Sebetulnya hanya butuh yang menjembatani kembali tadi, dan kita harus open mindset bahwa ya kita nggak usah membatasi dia saya. Ketika kita di dalam suatu kegiatan, ya udah kita enjoy bareng deh. Terus kemudian partisipasi bareng, jangan merasa sungkan, merasa nggak nyaman. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kalau kita lihat ya, minta pendapat ya sama kalian. Kalau yang partisipasi dia lagi, orangnya itu lagi. Dia lagi, bener kan? Iya. Jadi ya memang mungkin buat dengan wadah kita yang disediakan banyak, sayangnya itu belum dimaksimalkan. Makanya kita pengen ya semua pihak ya tadi mungkin lebih berpartisipasi aja sih di tengah-tengah kondisi yang ada.
Agree. gitu. Setidaknya coba dulu gitu. Benar, Ya. Jangan benar. sama-sama sungkan Iya. akhirnya. Betul. Kayaknya lebih betul. kesungkan sih. Oh, lebih kesukaan. Mungkin bisa dimulai sama Ko Daniel dulu ya. Untuk menjembatani ya. Wak. Tolong dijembatanin Nggak kok, bisa. dibangun. Saya juga merasa itu. Oh, generasi lebih muda suka. Iya, Nah, iya, kalau iya. dari Mbak Ayu gimana? Sebenarnya related juga yang sama dijelasin sama Ko Daniel tadi ya gitu. Jadi kayak mungkin kalau dibilang orang-orang yang sudah lebih dulu gitu si senior ini ketika mereka ada gitu kan, nah teman-teman yang masih baru gitu tuh jadi kayak nggak enak aku nggak circle aku nih kayak gitu-gitu Nggak kan, nanti nggak connect gitu misalnya. Padahal sebenarnya Fifth Group sendiri udah ngasih ajang kan ya untuk kita sebenarnya bisa berkontribusi dan untuk bisa kelihatan gitu. Nah aku sering dibilangin sama atasan aku sekalian ya. Dia suka cerita itu tentang gimana cara kita menjual diri istilahnya gitu ya, in a good way gitu kan. Dia tuh cerita tentang Bajaj sama Ferrari gitu. Oke. Bajaj sama Mercy katanya gitu. Nah kan kalau misalnya Mercy itu kan kencang banget ya jalannya gitu kan, tapi sayangnya dia suaranya tuh pelan gitu dibandingkan sama Bajaj gitu. Bajaj itu kan jalannya pelan ya tapi suaranya kencang Desibel banget tinggi gitu. Nah terus aku tuh atasan aku tuh suka bilang katanya kadang-kadang mungkin orang lebih bisa menghargai si Bajaj itu nih dibanding si Mercy. Kenapa? Karena suara Bajaj itu lebih keras daripada si Mercy. Jadi orang-orang lebih tahu itu Bajaj, suara Bajaj. Kayak Mercy apa sih itu gitu kan, karena nggak kedengaran suaranya. Nah itu bisa balik lagi ke kita ini si generasi zaman now yang jadinya kayak malas berpartisipasi karena udahlah itu kan dia aja yang join, nanti aku nggak diajak, aku FOMO gitu kan. Padahal yang kayak tadi Ko Daniel bilang gitu kayak harusnya kita dari diri kita sendiri itu punya kayak willingness gitu loh untuk berpartisipasi dulu, nyoba dulu gitu. Nanti pasti ada yang menjembatani seperti Ko Daniel nih yang jembatanin gitu kan. Membuka jalan, membuka jalan misalnya gitu. Biar apa? Biar kita nggak kayak Bajaj, kita nggak kayak Mercy, tapi kita kayak apa? Kayak Ferrari. Sudah jalannya kenceng, suaranya kenceng ya kan. Jadi tuh kedengeran gitu. Udah pinter, jago jual diri. Nah, gimana? Lengkap banget kan kok ya nggak sih? Paling kayak gitu sih menurut aku tuh. Berarti ini kualitas-kualitasnya Mbak Ayu sama Ko Daniel Ferrari ya. Ferrari tahun berapa? Kayaknya mendingan sekarang Wuling nggak sih? Wuling lebih yang terjangkau gitu ya. Tapi tadi tertarik dengan willingness yang Ayu bilang ya. Sebenarnya sih memang ya sebaiknya kita juga jangan rasa harus diajak gitu. Karena di zaman sekarang tadi semua orang tuh udah sibuk dengan urusan masing-masing, boro-boro mikirin diri orang lain gitu. Tapi yang penting kita juga melihat diri kita. Ya udah, kalau kita memang ingin berperan, memberikan kontribusinya kita di dalam pekerjaan maupun ya non pekerjaan dalam hal ini tadi kegiatan-kegiatan. Kenapa kita nggak datang sendiri sih? Ketika ada invitation, misalkan di email atau mungkin di Fema dan lain-lain gitu kan, kita juga bisa. Ya udah, gue mau join nih gitu. Tapi ketika nanti cocok nggak cocok ya udah urusan belakang. Tapi selama kita nggak mulai aja dulu gitu, kayak Tokopedia gitu, mulai aja dulu gitu kan. Kok jadi iklan? Nah, sebenarnya itu slogan menurutku sangat ini banget sih, karena kalau kita nggak maju dan berharap gue nggak diajak sama dia, yang kembali tadi baper, FOMO dan lain-lain, ya udah kita nggak akan pernah eksis di situ. Gitu. Yes, benar-benar. Harus ada generasi nggak tahu malu dikit gitu kali ya. Betul. Jadi nggak usah, aduh kalau aku begini nanti begini. Kalau udah nggak akan maju-maju. Ya, just do it. Betul. Jadi kita kayak membatasi diri sendiri tadi yang Ko Daniel bilang gitu, kayak aku nggak mau ikut via gitu. Kenapa takut kalah gitu kan? Padahal namanya kompetisi pasti ada kalah ya. Wajib Bu buat Nah itu benar, makanya KPI itu tepat. Benar. Wajib harus KPI. Tapi jujur kalau saya sendiri kan bergabung masih muda banget nih. Kalau dari Mbak Ayu sama kan 2019. Beda sekian masa aja. Beda sekian ya. Aku juga 2019 pas waktu jadi Iris. Nah waktu itu kerasa sekali
mau join ini itu memang agak canggung. Tapi benar yang tadi Mbak Ayu dan Ko Daniel sampaikan, segala sesuatu harus ditumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Harus mau. Kita nunggu orang tuh nggak akan maju-maju. Nggak tahu sih sebenarnya sekarang gue udah eksis atau belum ya. Dengan acara sini ya siapa sih yang nggak tahu gitu Siapa kan? yang gak kenal Feby? Feby. Tapi jangan derungannya bajai ya. Lari dikit lah ya, jadul juga nggak apa-apa. Iya. Jadi benar, setuju banget, kita harus mulai dari diri sendiri dan memanfaatkan setiap momen. Jangan dikit-dikit mau mundur, dikit-dikit mau mundur nunggu orang. Iya. Jadi setiap ada kesempatan just take it gitu, grab it, coba dulu Ya, setuju. dan terus improve yourself. Sebenarnya kan gitu kan. Banget. Karena Banget memang harusnya jadi pembicara nih kayaknya. Iya. Ini kita lagi wawancarain dia. kebalik ya. Jadi sedikit sharing dari generasi yang lebih muda. Oh, Gitu. bisa aja dia. Biar yang pembicara pembawa ini narasumbernya nggak tersinggung. Oh, iya. Nanti live kita bingung mau wawancarain siapa. Kan memang generasi muda ya kita semua ya. Kita kan anak muda. Nah, lanjut dari beragam varian aktivitas menurut Ko Daniel dan Mbak Ayu lagi, apa dampaknya sih untuk diri sendiri dan kelompok kalau kita aktif berpartisipasi? Kalau tadi kan untuk diri sendiri nih kita bisa eksis, kita bisa lebih tampil, lebih ada derungan yang kedengeran. Tapi kalau balik lagi ke sosial mungkin yang tadi belum kita bahas. Seperti apa yang siapa duluan Ayo. ya? Cap-cip. Gantian kita pingpong terus. Iya. Ya, Mbak Ayu. Iya. Iya Cuma 3 kan benar-benar. pertanyaannya ya. Abis ini Cuman nggak ada ini lagi abis kan? ini udah kan. Ya kalau misalnya tadi yang memang kita bahas itu kan untuk diri kita sendiri gitu ya, Betul. ningkatin kompetensi juga. Nah untuk ke impact ke sosialnya sebenarnya lebih ke gini Kak. Aku ngambil contoh kalau di VIA gitu ya. Jadi kalau di VIA itu kan kita bisa ngeluarin ide-ide apa nih yang mau kita improve, kita aplikasikan di Viv Group gitu. Nah biasanya mungkin ini mungkin ya generasi-generasi zaman dulu itu mau mengimprove ide itu tuh tapi kayak belum informasinya belum sebesar yang generasi kita zaman sekarang nih ya kan. Jadi idenya kayak lebih nyata gitu. Nah, dengan ide kita si generasi muda ini yang lebih nyata, harusnya pastinya bisa membawa impact banyak sih, kayak misalnya efisiensi gitu kayak di VIA gitu. Mungkin orang zaman dulu kayak kepikiran gitu ya ide ini tapi masih ngawang-ngawang gitu ya, kok kayak orang zaman dulu kalau dibilang mau terbang gitu ya kan orang dibilang kan bohong banget, nggak mungkin banget Manusia orang bisa terbang. terbang gitu, manusia bisa terbang tuh nggak mungkin. Nah tapi kan di zaman now waduh itu udah daily gitu kayak Ko Daniel bisa hari ini makan siang di Jakarta terus makan malam di Jogja ya kan. Katanya mau pikir mau ngomong Bali. Biar deket. Oh iya. Nah, karena ada sebenarnya itu kan part of improvement itu tadi gitu. Kalau misalnya teman-teman di Viv Group juga punya ide gitu kan, dan ide itu bisa diaplikasikan, harusnya teman-teman malah bisa merasa bangga nih kayak I'm the part of Viv Group growth gitu kan. Jadi baik impact ke secara diri sendiri maupun ke Viv Groupnya. Jadi project kita diakui, diaplikasikan tuh kan kayak seneng banget gak sih kok? Iya gak sih? Gitu. Minimal ketika ada ini hasil apa, ada nama kita. Bener banget. Mantap Siapa banget. coba yang Contoh, gak kenal ayo, banyak teks? sekali. Ya, aku ditunggu-tunggu kapan ya dia Iya. Mbak Ayu Via. Ayo banyak sekali proyeknya dari tim RIS luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, kan? Waduh. Iya. Itu ya. Jadi kita harus memang engage lah, benar-benar mengikat di dalam diri kita untuk ikut mengembangkan perusahaan. Benar. Karena dengan mengembangkan perusahaan, diri kita juga berkembang gitu ya. Bukan Nah, lagi ya iya. kan. Berkembang banget ya kok ya kalau bisa. Khususnya di tengah masa sulit seperti ini kan. Ya kan masih tetap ada tuh Profit, tiba-tiba profit, permata. profit. Itu adalah tanggal yang paling aku suka. Kita semua. Memacu adrenalin. Kalau dari Kak Daniel gimana kok? Sebenarnya sih ya tadi nyambung ya dari yang dari awal kita bicara masalah wadah, kemudian juga kesempatan. Jujur ya kesempatan sekarang itu jauh lebih banyak Yes. dibandingkan dengan kesempatan zaman dulu. Dan sebuah company ya ketika bisa menampung semua aspirasi terus kondisi-kondisi di luar untuk kita implementasi seperti itu akan sangat baik sekali, dan aku merasa di Viv Group ini itu ada banget gitu. Nah, cuman masalahnya tadi adalah ketika wadah itu tidak dimaksimalkan dengan baik, ya ujung-ujungnya nice to have
Maksudnya via tadi kita kontribusi betul, tapi ketika kita nggak menghasilkan dengan hati ya, maksudnya hanya sebagai ya udah saya masukin Gugur KPI ya kok. iya, kalau cuma begitu gitu ya, akhirnya ya pasti kualitasnya akan ada. Cuman bukan berarti kualitas sekarang jelek, enggak. Tapi ketika kita memberikan lebih, ketika memberikan hal yang istilahnya gue benar-benar harus totalitas nih di sini, itu pasti akan membuat hasil project-project kita akan jauh lebih baik di situ. Nah, selain itu juga ya tadi dengan berkembangnya istilahnya apa ya? Mungkin orang dulu ya tadi Ayu sempat ngomong orang dulu mungkin terlalu serius untuk memikirkan sebuah project karena mereka nendangnya pasti mikirnya size-nya gede-gede. Tapi ketika kita melihat dengan yang kecil aja bisa menelurkan ide improvement yang lebih baik ke depannya, kenapa itu enggak? Gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang besar, tapi semua itu harus dimulai dari habit. Kalau kita nggak punya habit untuk menelurkan sebuah improvement yang lebih baik, ya kan, itu pasti juga ya udah kita akan merasa terbebani dengan itu. Kalau kita berpikir dengan kita menelurkan ini, itu akan berdampak sama proses kerjanya saya, kemudian juga proses kerja ini akan menjadi hal yang baik buat departemen, divisi, bahkan buat Fifth Group, itu pasti ya akan jauh lebih powerful sih, lebih di situ. Ditambah kondisi dulu mungkin banyak perkembangan teknologi, perkembangan hal-hal di luar itu jauh lebih lambat dibanding sekarang. Ketika sekarang yang dulunya tidak mungkin, sekarang coba kita lihat semua hal yang ada di TV, yang di film-film dulu, wih itu bisa begitu gitu. Sekarang tuh udah mulai kelihatan. Nah, itu menandakan bahwa istilahnya hambatan dari dulu ada ide tapi nggak bisa dijalankan. Rasanya sekarang itu sangat bisa diimplementasikan. Walaupun mungkin nggak ideal itu, tapi ketika saatnya nanti momen itu bisa dijalankan, ya kayak ide-ide inovasi itu mungkin saat ini belum bisa diimplement. Tapi ketika nanti itu bisa, once bisa, mungkin itu akan menjadi sebuah project yang luar biasa, khususnya buat Fifth Group juga. Gitu. Benar. Kalau pandanganku sih itu, jadi kita berkontribusi lah ya dengan segala hal dan sebisa mungkin tadi itu melatih, akhirnya menjadi habit, akhirnya menjadi sebuah hal yang kita melakukan itu dengan tanpa beban, ditambah sedikit plus dengan hati ya untuk menghasilkan lebih baik, itu akan jauh lebih powerful. Agree. Jadi jangan merasa ide gue kecil, ide gue kayaknya masih belum visible dan lain sebagainya gitu ya. Tetap kita membiasakan diri sehingga pada saat kita kerja secara otomatis kita akan mencari the better way again. Benar. Untuk bisa diimprove terus ya, gitu ya. Mbak Ayu dan Ko Danila. Luar biasa. Emang kalau orang udah pengalamannya banyak, apalagi udah 12 tahun. 12 tahun plus 12 tahun. Insight-nya lumayan karena biasa curhatan kita yang teman-teman yang masih seumur jagung kadang-kadang kayaknya improvement gue nggak visible ya gitu, kayaknya nggak maksudnya nggak bisa diimplementasikan anyway, tapi nggak berhenti sampai situ, membangun habitnya itu juga jangan digugurkan berarti ya. Mungkin itu insight yang very powerful menurut aku. Nah, pesan-pesan dong Mbak Ayu, Ko Daniel buat seluruh insan Fifth Group. Ada lagi nyata lempar lagi ke sini ya. Aduh. Ko Daniel tadi udah nulis kayak pesan-pesannya mau apa aja gitu. Oh gitu. Pesan-pesannya apa nih buat menendang lagi dikit semangat-semangat. Sekarang kan kayaknya teknologi yang paling in banget ya, hybrid. Benar gak? Iya. Hybrid itu saat ini adalah sesuatu yang baik. Hybrid itu pasti gabungan dari yang sisi kiri dan sisi kanan ya. Misalkan kayak offline ada online, kemudian mungkin yang dulunya bahan bakar elektrik, hybrid. Saat ini hybrid. Nah, hybrid ini kalau kita terapkan juga ya di dalam tadi kita melihat perkembangan generasi dulu, generasi sekarang. Tadi seperti yang aku state di awal, tidak ada yang lebih baik sebetulnya. Tapi jika kita bisa mengkombinasikan, ambil aja sisi baik yang dari generasi dulu ya, itu apa aja, karena kita melihat lah orang tua kita gitu kan yang generasi dulu itu jujur memang secara semangat militan dan lain-lain itu jauh lebih kuat ya kan, karena kenapa zaman dulu hidupnya jauh lebih keras. Bukan berarti sekarang nggak keras, cuman beda caranya. Nah, kita lihat beberapa istilahnya apa ya, hal-hal yang baik zaman dulu misalkan secara apa, toleransi, kemudian kita juga istilahnya nggak cuek. Kalau yang sekarang tuh melihat yang generasi sekarang memang lebih cuek, jujur. Nah, ketika kita bisa mengambil poin yang itu ya, kita bisa istilahnya lebih kuat lagi. Ketika kita hidup di dunia kerja kan pasti berhubungan sama generasi dulu dan generasi sekarang. Betul. Nah, ketika kita bisa menghybridkan hal yang baik yang zaman sekarang, itu banyak banget yang baik dibandingkan zaman dulu. Tapi untuk masalah semangat, ya kan, semangat yang tadi istilahnya perlu
ditendang lagi gitu. Bahkan kita nggak cuek gitu loh tadi. Karena sekarang tuh bawaannya ya kalau kita lihat ya, karena kecuekan tadi membuat kita tadi akhirnya malas berinovasi. Ya udahlah, gue udah ngerjain ini juga so far baik-baik aja, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya kalau digali sedikit lagi, itu bisa menelurkan beberapa hasil. Bahkan kehidupan pribadi juga tadi, ketika ya udahlah gue yang penting ada gadget, ada ini kehidupan, ya udah pulang dari kantor misalkan selesai. Padahal sebenarnya masih ada waktu untuk dia ya beraktivitas yang lain ya. Kalau dia lebih istilahnya apa ya? Memacu diri untuk mencoba dan menggali informasi itu lebih luas lagi, itu bisa membuat dia menjadi lebih powerful harusnya. Jadi generasi muda sekarang itu ketika di hybridkan dengan istilahnya beberapa hal yang mungkin buat zaman sekarang itu kuno, tapi aku melihat itu masih valid sampai sekarang. Ketika yang zaman dulu itu kita bisa implementasikan ditambah dengan informasi dan istilahnya knowledge skill, itu zaman sekarang nggak bisa diragukan lah. Anak-anak sekarang udah luar biasa sekali. Tapi masalah beberapa hal yang zaman sekarang nggak ada, yang tadi masalah toleransi, tenggang rasa, etika, bahkan semangat untuk memberikan lebihnya itu yang kurang. Sekali digoyang langsung ya udahlah dunia serasa runtuh gitu kan, langsung upload sosmed gitu ya. Sedih gitu. Padahal sebenarnya ketika momen itu dia bisa bangkit lagi dan ya tadi itu bisa jauh lebih kuat sih. Aku melihatnya lebih ke situ. Kalau tadi hybrid itu bisa dikembangkan, bisa menjadi luar biasa. Mungkin salah satu contoh realnya ya yang dari Ko Daniel sampaikan, aku tuh kebayang kadang-kadang kita dengan dibantu teknologi kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Tapi dengan lebih cepat seharusnya diimbangi dengan kita bisa do more. Bener gain more. Productivity. Betul, productivity. Jangan memang di generasi yang zaman dulu belum ada teknologi segini, kita bisa juga sampai segini mungkin dengan 1/10 speednya. Benar. Tapi seharusnya kita bisa 10 kali lipat juga pencapaiannya. Mungkin di situ ya, kalau hybrid ya di situ ya. Keren gak sih? Keren banget ya. Keren banget. Itulah pesannya. Ayu akan lebih keren lagi. Itu dia pesannya. Sama. Ayu harus berkomentar, ini gak bisa. Gak boleh idem gitu. Gak boleh. Iya. Agree sama Daniel. Nah, next Mbak Ayu gimana? Pesan-pesannya buat Viverse. Jadi kalau yang tadi Ko Daniel jelasin tuh udah lengkap banget sebenarnya ya, komplit gitu. Aku jadi cuma nambahin sebenarnya gini. Ini aku juga terapkan diriku sendiri sebagai generasi muda gitu. Kadang-kadang tuh kalau yang Ko Daniel bilang nih, kita tuh kayak nggak ada semangat gitu misalnya. Pasti ada lah di satu sisi kita kayak, udah capek gitu kan gitu. Apalagi kita generasi muda ini lebih biasanya tuh transaksional gitu kan. Kalau aku melakukan ini, aku dapat apa ya nggak sih kan? Itu dan wajar dan manusiawi. Tapi dari dulu juga itu begitu loh. Cuma tidak terlihat aja. Wajar dan manusiawi banget gitu. Nah, dan kadang-kadang ketika kita udah melakukan hal itu terus nggak dapat apa yang kita mau, pasti kan kita kayak down yang tadi ngupdate status tadi itu kan gitu. Nah, kalau aku kok sebenarnya kadang juga sering juga mendapatkan hal seperti itu karena kayak dunia itu keras. Camkan itu, dunia itu keras. Kesan aku dunia itu keras. Jadi kadang-kadang ya ada juga ngerasa down gitu. Tapi kadang-kadang aku tuh balik lagi ke motivasi diriku sendiri juga sebenarnya. Nah, yang harapannya nanti kalau teman-teman Viverse juga pasti mereka teman-teman kerja gitu, teman-teman tiap pagi datang ke kantor itu pasti punya tujuan kan. Satu tujuan tuh apa gitu. Nah, tetap diingat aja goalsnya itu mau ngapain, mau kemana gitu. Dan yang dikejar itu sebenarnya apa sih? Kompetensi diri gitu yang kita harus kejar gitu. Gimana caranya kita memperbaiki diri kita sendiri gitu dengan cara ya tadi semangat belajar lah, misalnya kita nggak tahu yang kayak Ko Daniel bilang ada internet gitu, ada apa hybrid lah gitu, kita bisa ngerjain sesuatu dengan teknologi itu bisa lebih cepat. Harusnya kita bisa ngerjain yang lain gitu kan dengan belajar lain yang lain biar apa, biar kompetensi diri kita tuh bisa meningkat gitu. Kalau kompetensi diri kita meningkat, yakinlah gitu. Dan itu aku percaya banget gitu ya, semuanya tuh bakalan ngikutin. Kayak misalnya orang lain gitu, kalaupun misalnya belum ada
kesempatan nih untuk menuju misalnya ke jenjang yang lebih jauh atau gimana, pasti orang lain juga ngelihat kok, oh anak ini memang semangat ya, berkontribusi ya gitu. Dan rezeki itu kan nggak bakalan ketuker ya kan. Malaikat maut tuh nggak bakalan salah rumah, sama kayak malaikat rezeki katanya gitu kok. Jadi nggak bakalan salah alamat, nggak bakalan salah alamat. Ketika memang kita udah punya kompetensinya, kita memang ngerti semuanya, maksudnya kita juga nggak males-malesan dan kita semangat sama tujuan kita, harusnya apa yang kita idam-idamkan transaksional itu harusnya pasti akan tercapai gitu sih. Tinggal momentumnya tinggal aja. Bener banget, tinggal Ya, kapannya aja, sabar. Kata kunci sabar. Iya. Thank Gitu you, sih. Bayu. Super banget kan? Super banget. Luar Singkat, biasa padat, memang. jelas, clear. Betul. Iya. Jadi benar-benar podcast hari ini seru banget, Mbak Ayu, Kak Daniel. Jadi aku summarize dikit jembatan, kita harus menyebatani generasi yang lebih senior dengan kita Kok nunjuknya ke arah sini ya? Saya merasa jadinya. Tolong Gitu ya. Ada sekat ya di sini. Makanya kita duduknya kan begini. Oh, gitu ya. Mbak Karena ya. beda generasi ya kok. Bisa. Nah, dan memanfaatkan wadah-wadah yang memang sudah disediakan perusahaan Ya. untuk supaya gaung kita kedengeran nih. Untuk lebih mengembangkan diri sendiri dan juga perusahaan kita tercinta. Bener ya? Super Bener banget, luar biasa. Ya ampun, Summary-nya yang summary-nya kita tuh yang- bicarakan dari tadi. Padahal kayak kita dari tadi kayak ngomong-ngomong apa sih? Ternyata memang gitu. Feby Memang bisa, Feby. bisa jadi narasumber nih. Generasi muda. Generasi Contoh generasi muda yang Iya. keren. Waduh. akhirnya mengambil insight langsung diaplikasikan. Luar biasa. Karena senior-senior ya luar. Gimana Jago sih? ya. Jago ya. Bisa. Luar biasa banget, hari ini seru banget. Banyak banget insight, ilmu dan values yang sudah disampaikan sama. Ko Daniel dan Mbak Ayu. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktu Thank you sharingnya. juga. Ya. Terima Nah, kasih. Sebelum kita tutup podcastnya, kita yel-yel. Oh. Oke, aku yang Fifth Group. Oh iyalah. Habis harus- itu kita bersama-sama Iya. sih. Oh, kita dipimpin oleh Feby lah kali ini Siap. kan. sebagai perwakilan generasi muda. Iya. Oh, jadi sudah mengakui bukan generasi muda ya? Yang lebih muda untuk yang ini kan. Yang Untuk muda yang juga muda. kan Iya. kok. Gimana kalau maksudnya? Oke, kalau gitu Fifth Group Luar biasa tim.